Wayahna ieu nya dipencit terus pakai dahar urang dieu bala kecerakan nya. Huluna dikubur, sukuna dikubur. Kade huluna jeung sukuna dikubur lain mistik. Lain mistik, lain komik. Doma matong dihakan hulu jeung sukuna. Sabab hulu jeung sukuna pipi panyakiteun. Kolesterol na tinggi bising jadi stroke, bising jadi jantung, dahar dagingna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengoreksi Gubernur Jawa Barat ya. Kita apresiasi penuh program-program beliau yang pro rakyat, program-program beliau yang baik, yang sudah nampak terlihat selalu diupdate dalam konten-konten imma YouTube, Facebook, Instagram atau TikTok beliau selalu kita simak. Namun untuk beberapa hal yang berkaitan tentang fikih dan tauhid, ini perlu kita luruskan. Di dalam menyembelih hewan, imma sapi ataupun kambing ataupun ayam hingga onta sekalipun, tidak ada satupun keterangan tentang ajaran mengubur kepala dan kaki hewan. Tidak ada. Ajaran tersebut kita bisa temukan di dalam kepercayaan animisme, dinamisme, kepercayaan leluhur di masa lalu, di zaman pra-Islam. Atau barangkali kita boleh sebut ya kalau yang berkaitan dengan Sunda ya kepercayaan saudara kita dari aliran kepercayaan Wiwitan ya, atau Kejawen dan lain sebagainya. Adapun di dalam Islam, tindakan mengubur kepala atau kaki hewan setelah disembelih hukumnya haram secara mutlak jika tujuannya untuk dipersembahkan kepada jin dan lain sebagainya. Islam memandang kurban ini adalah suatu persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakiyan luhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging hewan kurban ataupun darah-darah hewan kurban tersebut kalau tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Di masa jahiliyah sendiri dahulu, orang-orang jahiliyah pada kala itu mengorbankan sapi ataupun kambing ataupun unta adalah untuk dipersembahkan kepada sesembahan mereka. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka lumuri sekitaran Masjidil Haram dengan darah-darahnya dan seterusnya. Ini perbuatan musyrik, tidak dibenarkan oleh agama Islam. Adapun yang diajarkan oleh Deddy Mulyadi tentang mengubur kepala atau kaki hewan itu bukan ajaran Islam ya. Islam memandang itu suatu mubadzir dan kita pahami innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu adalah thariqahnya syaitan, jalan-jalannya setan, saudaranya setan. Siapa yang melakukan pemubadziran atau pemborosan itu bisa dikategorikan dia sedang berada dalam thariqah syaitaniyah, jalannya syaitan, nauzubillah. Nama khud masofa da makadar. Ini saran dari saya. Apa yang baiknya dari Pak Gubernur silakan ambil. Bagaimana beliau begitu peduli kepada fakir, miskin, peduli kepada alam, lingkungan. Silakan untuk dijadikan teladan. Adapun tentang ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan thariqah Ahlussunnah wal Jamaah agar jangan diikuti. Semisal yang tadi ya, kepala hewan, kaki hewan dikubur dengan alasan kolesterol. Sebetulnya kalau berbicara kolesterol, semua hewan itu ada kolesterolnya pada dia. Semuanya ada. Yang kan hanya kepala, kaki, badannya pun ada kolesterolnya. Jangan dikamuflase ajaran animisme, dinamisme dengan dalih kolesterol. Nah itu tidak baik ya. Kalau memang kepercayaan Pak Deddy seperti itu, silahkan untuk diri sendiri saja, jangan diajarkan kepada umat Islam Jawa Barat, apalagi dikontenkan, apalagi dipublikasi ya jangan ya. Karena itu berbahaya untuk orang-orang awam, karena Anda seorang figur, kami para santri tidak ingin umat Islam Jawa Barat mengikuti kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Yang bagus, hewan kurban itu disembelih dengan membaca Bismillah ya Allahu Akbar, lalu dengan membaca doa Allahumma minka walaka,
Ya Allah, hewan kurban ini darimu dan aku kembalikan kepadamu sebagai persembahan ibadah kami untukmu. Setelah itu hewan kurban benar-benar secara komprehensif ya, secara lengkap, secara menyeluruh, kecuali beberapa hal yang tidak bisa dimakan, semisal kotorannya, bulunya, darahnya, kukunya, giginya. Nah itu baru boleh dikuburkan. Adapun kepalanya atau kakinya itu tetap diolah, kalau nanti kurban tetap dibagikan untuk bisa dinikmati. Islam tidak melarang, dan insya Allah setiap hal yang dianjurkan oleh agama itu tidak akan menjadi penyakit, justru akan menjadi kebaikan. Itu akan menjadi asbab kesehatan insya Allah. Pada video ini saya mengajak pula kepada semua untuk tetap memfilter setiap yang diajarkan oleh Pak Deddy Mulyadi ini, yang tadi sebagai pondasinya khutbah sofa dan makadar. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita koreksi. Dan tentu mengoreksi sesama itu adalah suatu kewajiban, bukan dari ekspresi kekotoran hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.